Kehidupan yang ada di sana itu selain daripada makhluk-makhluk jahat atau orang-orang jahat, salah satunya adalah orang-orang yang pengen melarikan diri juga ada di sana. Jadi kayak ibaratnya tuh eksperimennya tuh gagal, terus tidak ada tempat untuk disekap atau dan lain-lain. Jadi akhirnya pasien-pasien yang gila ini dia Halo familia, selamat datang kembali di segmen ABG, Ayo Bahas Game. Di Ayo Bahas Game kali ini kita akan ngebahas game horor yang sangat menegangkan dan ikonik, yaitu adalah Outlast. Dan yang lebih menarik dari game Outlast ini, dia berasal dari kisah nyata di tahun 1950 sampai tahun 1970. Karena video kemarin tembus 50 likes, akhirnya segmen dari ABG ini kembali dilanjutkan. Dan kalau video ini kembali tembus 50 likes, video baru akan berlanjut kembali. Ya, karena kita nggak terlalu minta yang harus 1000 likes, 2000 likes, enggak lah. Cukup 50 likes, nanti kita bakalan lanjut segmen ABG-nya. Oleh karena itu, sebelum dilanjut, jangan lupa likes dulu. Outlast adalah game survival horror atau game bertahan hidup yang dimainkan oleh Miles Upsur. Dia ini adalah seorang jurnalis terkenal yang berumur 32 tahun. Sudah banyak sekali masalah ataupun penyelidikan yang sering dia lakukan. Termasuk penyelidikan yang dalam tanda kutip itu menyeramkan lah. Dan kali ini Miles Upsur akan menyelidiki salah satu rumah sakit jiwa yang terbengkalai yang sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Yang lebih menegangkan, seperti jurnalis pada umumnya, Miles Upsur ini tidak bisa melawan kepada apapun yang dihadapinya. Dia lebih tertarik untuk bertahan hidup, bersembunyi, berlari, dan yang pastinya memecahkan masalah yang ada di rumah sakit jiwa tersebut. Itulah yang membuat game ini semakin menegangkan. Ditambah atmosfer yang ada di dalam game ini membuat permainan semakin mencekam. Dia hanya dibekali oleh video kamera dan juga buku catatannya. Menurut Eki ini gamenya itu sangat unik nggak sih? Cukup unik, karena yang pertama dia menggunakan kamera yang bisa mengeluarkan night vision. Terus juga ditambah kamera tersebut tuh keterbatasan dalam segi baterai. Jadi baterainya boros banget. Terus juga jarang-jarang di rumah sakit jiwa yang angker-angker seperti ini. Kita merasakan langsung gimana kepedihannya seorang jurnalis mencari informasi atau menyelidiki apa yang sedang terjadi di rumah sakit jiwa tersebut. Mari kita mulai kisah Outlast. Kisah Outlast dimulai dari seorang jurnalis berumur 32 tahun bernama Miles Upsur mencoba menyelidiki salah satu rumah sakit jiwa. Pada malam hari ketika Miles sedang bersantai di apartemennya yang kecil, mendapatkan sebuah email dari seseorang yang mengungkap bahwa terjadi salah satu keanehan di rumah sakit jiwa yang sudah terbengkalai tersebut. Dan selesai membaca email, Miles langsung bergegas untuk pergi karena jikalau pekerjaan ini berhasil,
menjadi salah satu laporan yang paling besar dari sepanjang karirnya. Nah, itu dia. Dan setelah itu dia langsung bergegas ke mobil pribadinya yaitu mobil Jeep dan membawa peralatannya seperti video kamera dan juga dokumen. Layaknya seorang jurnalis. Di perjalanan melihat ke kiri ke kanan itu dipenuhi oleh hutan belantara yang mengatakan seolah-olah jangan pernah masuk ke tempat ini karena terlihat seperti tidak dijamah. Namun sepertinya si Miles ini tidak mempedulikan itu, dia lebih tetap mengutamakan jobnya lah sebagai seorang jurnalis dan memecahkan masalah apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit jiwa tersebut. Akhirnya sesampainya di gerbang itu dia langsung terkaget-kaget melihat rumah sakit jiwa yang ya modernnya sedikit gotik lah. Yang dengan gedung-gedung tinggi ya, yang di hadapannya tentu saja. Cuman di sini tuh Mel sedikit kebingungan bahwa biasanya tuh di depan ada pos penjaga atau ya minimal ada tanda-tanda kalau misalnya mau masuk itu harus ada tiket dan lain-lain lah istilahnya kayak gitu. Tapi ini tidak ada. Ya kosong. Nggak ada kehidupan sama sekali. Si gerbangnya pun kalau dilihat itu digembok rapat, ditutup rapat, kayak yang udah gak bisa masuk aja itu mah. Benar-benar digembok rapat si gerbangnya itu. Ya Miles juga kan di sini apa yang ngelihat dari rumah sakit itu kelihatannya kan dapat infonya tuh dia udah terbengkalai ya. Otomatis dalam pikirannya secara logika itu dia mikir kalau misalnya di rumah sakit jiwa itu memang kosong. Tapi dari kejauhan itu dia ngelihat ada samar-samar lampu, ada yang terang-terang dikit-dikit gitu. Ada jadi sedikit tanda-tanda kehidupan. Nah, cuman dia nggak tahu yang di dalamnya siapa. Otomatis di sana dia langsung mencari jalan untuk bisa memasuki rumah sakit jiwa tersebut. Dia menemukan jalan masuknya dengan cara melewati sebuah jendela yang kebetulan waktu itu terbuka dan itu berada di lantai 2 ya. Sedangkan ke lantai 2 itu dia harus naik-naik dulu, memanjat gitu. Karena di sana itu kayak semacam ada apa ya, penahan gitulah, penahan bangunan. Iya, bangunan. Lalu pas pertama kali masuk itu si Miles langsung dia seolah-olah baru menyadari kalau keberadaannya ini salah di tempat tersebut. Yang dia dengar hanyalah suara langkah kaki. Lalu setelah itu dia berjalan dan melihat ada beberapa lorong di depannya dan juga pintu-pintu yang sebagiannya terkunci. Dan di sekitar lorong-lorong itu, di dinding-dindingnya tuh dia melihat kayak ada percikan-percikan duruh dan tulisan-tulisan duruh yang membuat suasana semakin mengerikan tentunya karena ya dia pikir ini kekacauan yang sangat luar biasa ya. Langkah demi langkah Miles telah lewati dan dia menemukan satu ruangan yang gelap. Ya otomatis dia memakai video kameranya yang punya fitur night vision atau penglihatan malam. Dia kaget ketika melihat ada seorang yang kelihatannya sangat kesakitan, tubuhnya seperti kayak dikait gitu. Orang itu berkata, "They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place." Mungkin ini salah satu kode di mana memang seharusnya Miles harus cepat-cepat pergi ya.
warning. Iya, karena memang dari sebelumnya juga udah dikasih tahu sih sebetulnya. Jadi nggak boleh lah. Jadi harusnya Miles itu tidak melanjutkan perjalanannya ke sana. Namun sepertinya hal itu tidak digubris lah oleh Miles. Miles tetap melanjutkan pekerjaannya seorang jurnalis, menyelidiki masalah apa yang sedang terjadi. Dan ketika beberapa langkah kemudian, dia dikagetkan oleh sosok yang sangat besar dengan mimik muka yang penuh kebencian. Makhluk tersebut bernama Chris Walker. Ketika makhluk besar itu melihat Miles, dia langsung lari ke arah Miles dan mencekik, lalu mengangkat Miles dan menjatuhkan Miles ke bawah lantai utama dari rumah sakit jiwa tersebut dan membuatnya tak sadarkan diri. Di situ kengerian baru saja dimulai. Lalu setelah Miles ini terbangun, dia bertemu dengan salah satu pastor yang bernama Pastor Martin. Kelihatannya sih seperti yang baik-baik aja, tapi dia adalah salah satu pasien yang meyakini bahwa fenomena supranatural yang ada di rumah sakit jiwa tersebut itu adalah sebuah mukjizat. Dan setelah itu dia langsung melarikan diri dan meninggalkan Miles untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Nah, ini di awal-awal aja udah mulai terasa nih mengerikannya, dari suasananya, dari kekacauan yang ada di rumah sakit jiwa itu benar-benar. Ya, tapi mau gimana lagi kan, kalau misalnya ini benar, ini bakal menjadi sebuah laporan terbesar baginya. Oke, selanjutnya, ketika Pastor Martin tersebut pergi, Miles melihat ke sekitar tempat tersebut yang sebagiannya penuh dengan kegelapan. Kemudian Miles menjelajahi rumah sakit jiwa dan menemukan bahwa salah satunya cara untuk bisa kabur dari tempat ini lewat ruang keamanan. Namun, Pastor Martin memutus aliran listrik yang ada di dalam ruangan tersebut, yang memaksa Miles untuk turun ke ruang bawah tanah untuk menghidupkan generator. Di bawah sana, dengan menggunakan kamera night vision-nya, Miles berhasil menyalakan generator dan kembali lagi ke atas. Dalam perjalanannya, Miles bertemu dengan The Twins, dua pasien yang terus mengawasinya dan berbicara tentang keinginannya untuk membunuhnya. You look like you've seen a ghost. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Di dalam perjalanannya, Miles akhirnya bertemu dengan Dr. Richard Traeger, salah satu mantan Dr. Murkoff. Dokter tersebut menangkap Miles dan membawanya dengan kursi roda. You're the right choice here, buddy. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Di sana, dia melakukan percobaan atau eksperimen terhadap Miles dengan memotong kedua jaro Miles. Make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. Miles akhirnya berhasil melarikan diri dari dokter tersebut. Upaya kabur Miles sangatlah menyulitkan karena
si dokter ini tahu di mana celah dan juga tempat dari rumah sakit tersebut. Namun Miles tidak kehilangan akal. Miles akhirnya menjebak dokter tersebut dengan menjepit di antara para lift, yang akhirnya membuat dokter tersebut pun meninggoy di tempat. Cukup mengerikan ya, di perjalanannya itu udah mulai terlihat lah kehidupan yang ada di sana itu. Selain daripada makhluk-makhluk jahat atau orang-orang jahat, salah satunya adalah orang-orang yang pengen melarikan diri juga ada di sana. Jadi kayak ibaratnya tuh gimana ya, kayak eksperimennya tuh gagal, terus tidak ada tempat untuk disekap atau dan lain-lain. Jadi akhirnya pasien-pasien yang gila ini dia menyebar gitu loh ke beberapa tempat gitu ya. Ya akhirnya ya mungkin ada lampu yang nyala atau mungkin ada listrik yang mati dan lain-lain. Lalu selanjutnya perjalanan Miles masih belum selesai di situ aja. Di dalam perjalanannya, Miles bertemu kembali dengan Pastor Martin. Pastor Martin akhirnya membawa Miles ke kapel di dalam rumah sakit. Di sana, ia menunjukkan bahwa ia telah menemui Wall Rider, entitas supranatural yang diyakini sebagai manifestasi. Namun, dalam catatannya yang ditemukan oleh Miles, terungkap bahwa Wall Rider adalah hasil eksperimen dari Dr. Rudolf Wernicke, seorang ilmuwan yang bekerja di proyek ini, menciptakan nanomesin yang dapat dikendalikan oleh pikiran seseorang. Dalam kasus ini, Wall Rider dikendalikan oleh pasien yang bernama Billy Hope. Pastor Martin yang percaya bahwa dirinya telah menyelesaikan misinya, langsung membakar dirinya hidup-hidup di depan Miles sambil berkata, "Akhir dari semuanya." Lalu setelah itu Miles harus pergi ke sebuah lab bawah tanah, yang dimana lab tersebut adalah tempat diciptakannya Wall Rider. Sesampainya di sana, Miles bertemu dengan Dr. Wernicke yang masih hidup. Dokter tersebut berpesan, kalau misalnya Miles ingin menghentikan Wall Rider, cara satu-satunya hanya dengan membunuh Billy Hope, inangnya. Mendengar ucapan itu, Miles langsung pergi mengejar Billy ke ruangan life support dan mematikan sistem yang menjaganya untuk tetap hidup. Tidak lama kemudian, Billy pun berhasil metong atau KO. Namun, sebelum Miles bisa melarikan diri, hal yang tidak diinginkan terjadi. Wall Rider tersebut ternyata belum melainkan memasuki ke dalam tubuh Miles. Setelah itu, Miles masih tetap ingin keluar dari tempat itu dengan kondisi yang sangat parah dan juga tenaga yang sudah habis. Miles berjalan selangkah demi selangkah untuk bisa keluar dari tempat itu. Setelah menemukan pintu keluar dari lab tersebut, pintu itu pun terbuka dan terlihat beberapa tentara Murkoff yang berada tepat di depan pintu tersebut.
Tidak lama kemudian tentara tersebut menembaki Miles yang akhirnya membuat Miles tidak sadarkan diri dan terjatuh. Setelah Miles terjatuh, pandangan dia pun mulai sedikit demi sedikit menjadi gelap. Dan dia samar-samar mendengar suara teriakan tentara, lalu kemudian semuanya berubah menjadi sebuah keheningan. Endingnya bisa dikatakan rada ambigu ya, karena tidak diberitahu apakah Miles ini mati atau justru menjadi inang baru bagi Walrider. Karena yang tadi Walridernya ternyata masih hidup meskipun Billy sudah metong. Oke guys, jadi Outlast ini menghadirkan kisah horor psikologis yang mendalam dengan tema eksperimen manusia dan penyalahgunaan teknologi. Wow. Game ini tidak hanya berfokus pada jump scare, tetapi juga membangun ketegangan melalui lingkungan yang menyeramkan dan karakter-karakter yang mengancam. Jadi gimana nih tentang kisah game dari Outlast ini? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like video ini dan kalian juga bisa komentar. Kalau menurut kalian game Outlast ini tuh horor atau lebih ke psycho? Jadi segitu dulu untuk pembahasan ABG hari ini. Kita bertemu lagi di segmen ABG berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Mas bertemu dengan Pastor Martin. Nah, itu mah joken ya. Kita tulisan dulu yang